Shalom, damai di hati. Selamat pagi buat kita semua, para pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja. Berjumpa lagi dengan siaran melalui media YouTube Jemaat Gemim Bukit Mori Tikala Baru dalam program Renungan Harian Keluarga. Kita bersyukur oleh tuntunan Tuhan kita berada di hari yang ke-6 di bulan Juli ini, tanggal 6 Juli tahun 2023. Maka kita akan mengawali hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kita. Sebab Tuhan adalah pusat kehidupan kita, sumber pertolongan kita, maka kita sudah berkomitmen tentunya untuk senantiasa menjalani hidup bersama Tuhan, mengawali hari bersama dengan Tuhan juga. Sebelum kita membaca dan memikirkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaanmu bagi masing-masing kami. Dalam peristirahatan kami di malam yang telah lewat, kami boleh beristirahat dengan tenang, enak, nyaman, dan bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan kuat yang baru. Tetapi meskipun juga mungkin ada di antara kami yang boleh melewati malam dengan keadaan yang berat, tidak dapat beristirahat, oleh karena pikiran yang berkecamuk dengan masalah, oleh karena hati yang tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, oleh karena rupa-rupa persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi. Atau juga mungkin tidak bisa terlelap oleh karena sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuh. Tetapi jika Tuhan masih mengaruniakan hari yang baru bagi kami, itu merupakan sebuah pertanda bahwa masih ada pengharapan bagi kami. Dan kami boleh datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan menjalani hidup yang tak luput dari persoalan dan pergumulan ini bersama dengan Tuhan, sambil meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penentu kehidupan kami, bukan persoalan, bukan masalah, bukan sakit penyakit. Dan karena itu Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dalam jalani hari-hari hidup yang Kau beri. Tetapi juga firman-Mu akan terus membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang makin hari makin bertumbuh dalam kekudusan, dalam kehidupan yang memuliakan Engkau. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, agenda pembacaan gereja kita, Gereja Masih Injil di Minahasa, untuk tanggal 6 Juli tahun 2023 hari Kamis ini, dari Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Filipi 4 ayat 7 ini memperhadapkan kepada kita sebuah konsep Alkitab tentang damai sejahtera. Sesungguhnya konsep damai sejahtera disediakan juga oleh dunia ini. Dalam konteks pemerintahan Romawi yang berkuasa atas separuh dunia pada waktu itu, ada konsep yang diindoktrinasikan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi, baik kepada seluruh masyarakat yang ada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, maupun kepada bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia. Apa konsep itu? Itu yang dalam sejarah dikenal dengan istilah Pax Romana. Pax Romana adalah sebuah konsep doktrin yang diciptakan dan ditanamkan kepada seluruh masyarakat Romawi, tetapi juga yang dipropagandakan kepada semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bahwa Kaisar Roma adalah sumber keamanan, sumber kedamaian, sumber kesejahteraan, baik bagi masyarakat Kekaisaran Romawi maupun masyarakat dunia pada waktu itu. Nah, sesungguhnya konsep Pax Romana
yaitu keamanan, kedamaian dari negara Kekaisaran Romawi, memiliki makna politis, yaitu agar supaya seluruh rakyat tunduk kepada Kaisar Roma dengan segala peraturan hukum yang diadakan olehnya, dan memenuhi setiap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Kaisar, termasuk tuntutan-tuntutan pajak. Nah, demikian juga dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar maupun yang ada di seluruh dunia ini. Kaisar Roma menawarkan bahwa ia dapat menjamin keamanan, kesejahteraan, kedamaian masyarakat dunia ini dengan kekuasaan dan kekuatan besar yang ada padanya. Ya, kita tahu bersama bahwa pada waktu itu pemerintahan Kekaisaran Romawi di abad-abad pertama itu sampai di abad ketiga, keempat adalah merupakan negara adidaya. Kekaisaran yang sangat besar, sangat kuat, tak terkalahkan, saudara-saudara. Dan karena itu, Kaisar Roma, siapa saja yang menjadi Kaisar Roma, mereka tetap melanjutkan akan doktrin Pax Romana ini. Bahwa apabila seluruh rakyat dan seluruh bangsa yang ada di dunia ini mau tunduk pada Kaisar Roma, sesungguhnya mereka akan mengalami kehidupan yang damai, yang aman, yang sejahtera. Padahal sesungguhnya di balik dari doktrin ini adalah upaya-upaya untuk memperkuat, upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas bagi kekuasaan yang dimiliki oleh Kaisar Roma. Dan karena itu di balik daripada konsep Pax Romana, damai sejahtera yang disediakan oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi ini, ada kepentingan politik dari Kaisar Roma sendiri. Dengan kata lain, Pax Romana, damai sejahtera yang dijamin oleh Kekaisaran Romawi, bukanlah damai sejahtera yang murni, yang asli, yang otentik. Nah, ini adalah merupakan sebuah strategi untuk memperkuat dan memperbesar wilayah kekuasaan dari Kaisar-Kaisar Roma pada waktu itu, saudara-saudara. Dengan kata lain, damai sejahtera yang ditawarkan oleh Kekaisaran Romawi adalah damai sejahtera yang palsu, saudara-saudara. Nah, Filipi 4 ayat 7 yang kita baca ini berbicara tentang damai sejahtera yang dari Allah. Dan ini adalah merupakan damai sejahtera yang otentik, yang asli. Damai sejahtera seperti apa itu? Yaitu damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran. Ini damai sejahtera yang ada di dalam diri dari setiap orang yang bisa menerima itu apabila hidup di dalam Kristus. Apabila memiliki iman kepada Yesus Kristus. Dan karena itu dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iman kepada Kristus Yesus menjadi kunci untuk mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran dari orang-orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Yang main di dalam. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan persoalan masalah yang membuat hati kita gundah dan pikiran kita ini kacau, saudara-saudara. Ya mungkin ada orang-orang yang terlihat dari luar, penampilannya, tutur katanya, performansnya itu, bahwa dia ada damai sejahtera. Tetapi belum tentu. Ada orang-orang yang performansnya terlihat aman, stabil, ada damai, tetapi sebenarnya hatinya dan pikirannya itu dipenuhi dengan persoalan masalah yang berkecamuk di dalamnya. Saudara pernah melihat air di sungai? Mungkin kalau kita datang ke tepian sungai, kita akan melihat permukaan air yang sepertinya berjalan mengalir dengan tenang sekali.
Tetapi kita tidak melihat bagian dari dalam yang ada di dalam air sungai itu, yang biasanya mengalir dengan deras. Di permukaannya itu memang terlihat mengalir dengan tenang. Tetapi bagian dalamnya ada arus yang deras yang mengalir. Sehingga itu bisa menjadi satu ancaman apabila ada manusia yang berenang di sana, saudara-saudara. Dan tidak sedikit terjadi kasus-kasus. Orang menjemurkan diri ke sungai yang tenang, tapi kemudian hilang. Karena apa? Karena air di dalam sungai itu sangat deras. Hanya permukaannya yang kelihatan tenang. Nah, tidak jarang manusia mengalami hal seperti itu. Performance-nya, penampilannya terlihat tenang. Tetapi ada sesuatu yang berkecamuk di dalam pikiran, yang bergemuruh di dalam hati. Yang membuat tidak ada damai sejahtera. Akan tetapi kalau kita beriman kepada Yesus, maka kita dapat mengalami damai sejahtera yang disediakan oleh Allah, yang bersumber dari Allah, yang Allah bisa munculkan, download di dalam hati kita, pikiran kita, saudara-saudara, sehingga meskipun hidup ini tidak luput dari tantangan dan pergumulan, rupa-rupa persoalan, ada damai sejahtera Allah dalam hati kita. Ingat, saudara-saudara, damai sejahtera adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus. Apa dapat kita menyebutkannya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada satu yang saya belum sebut, yaitu kemurahan. Nah, jadi ada 9 buah roh. Dan damai sejahtera adalah merupakan salah satu dari buah roh. Nah, ini tidak dapat diadakan oleh manusia. Tidak dapat diadakan oleh materi. Tidak dapat diadakan oleh apapun juga yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara. Ada orang-orang, dan banyak orang mengira orang kalau punya harta benda yang sangat banyak, maka dia mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Ada orang-orang yang mengira bahwa kalau ada orang-orang yang memiliki uang yang banyak sekali, maka dia akan ada damai sejahtera dalam hidupnya. Ada orang-orang yang berpikir kalau seseorang itu punya jabatan yang tinggi, maka ada damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, belum tentu demikian. Ada banyak sekali orang, jabatannya tinggi, tetapi pikirannya berkecamuk dengan masalah-masalah. Ya, wajar saja sebab makin tinggi jabatan seseorang, makin besar tanggung jawab yang diemban olehnya. Makin besar tanggung jawab yang diemban olehnya, makin banyak kemungkinan persoalan yang akan dihadapi olehnya. Demikian juga uang. Banyak sekali orang yang punya uang yang sangat banyak, harta kekayaan yang limpah sekali, saudara-saudara. Sehingga bahkan sampai turunan demi turunan, berkali-kali turunan, tidak akan pernah habis harta kekayaan. Akan tetapi, saudara-saudara, betulkah hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera? Belum tentu. Dan bahkan banyak orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang istilahnya sekarang, crazy rich, ternyata sekarang dikejar-kejar oleh hukum. Kejar-kejar oleh penegak hukum. Dan orang makin banyak hartanya justru masih makin banyak kekhawatiran. Makin banyak kegundahan di hati, saudara-saudara. Dan karena itu, damai sejahtera yang sesungguhnya, yang berasal dari Allah itu, tidak bersumber dari harta kekayaan, dari uang, dari jabatan, saudara-saudara. Tetapi, damai sejahtera yang sesungguhnya hanya bersumber dari Allah. Melalui apa? Melalui pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, kita berjumpa dengan cara kerja Roh Kudus yang memakai firman Allah untuk menimbulkan dan menumbuhkan iman dalam diri dari orang yang percaya. Maka makin bertumbuh imannya, dia makin mewujudkan perilaku-perilaku kehidupan yang sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Antara lain, saudara-saudara, ia akan mampu untuk menciptakan relasi-relasi yang baik dengan sesama. Oleh sebab itu di ayat-ayat sebelumnya kita melihat ada nasihat Paulus agar supaya Euodia dan Sintike itu hidup sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan tidak terus tinggal di dalam selisih-selisih paham yang telah terjadi di antara mereka. Kalau
mereka tidak menerima firman dan mempraktekkan kebenaran firman dalam hidupnya, mereka tidak akan bisa dapat memulihkan relasi yang terganggu oleh karena selisih paham. Tetapi Roh Kudus memakai firman yang mereka dengar untuk membuat mereka bisa melakukan rekonsiliasi, saling memaafkan, saling mengampuni, maka kemudian relasi mereka dapat tersambung kembali, dipulihkan kembali, saudara-saudara. Dan ini menjadi bagian dari damai sejahtera yang akan dialami dalam kehidupan. Lalu ada juga nasihat Paulus agar supaya kebaikan hati dari orang-orang percaya itu dilihat oleh orang-orang lain. Dilihat oleh dunia ini. Manusia dalam dunia ini dapat dikategorikan dalam dua jenis. Ada manusia yang hati baik, ada manusia-manusia yang hati jahat. Manusia-manusia yang hati baik ialah manusia-manusia yang senang sekali jika melihat orang-orang lain senang. Jika melihat istrinya senang, suaminya senang, anak-anaknya senang, tetangganya senang, semua orang senang. Ini manusia yang hati baik. Manusia yang hati baik akan sedih sekali kalau melihat orang-orang di sekitarnya menderita, saudara-saudara. Itu manusia hati baik. Sedih melihat orang lain menderita, senang melihat orang lain senang. Itu manusia hati baik. Manusia yang berhati jahat adalah manusia yang senang sekali melihat orang lain menderita. Tetapi sedih sekali jika melihat orang lain senang. Ini manusia hati jahat, saudara-saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam Kristus, dan Kristus senantiasa menghadirkan firman-Nya melalui hamba-hamba Tuhan, kita mendengarkan firman, Roh Kudus mulai mendownload dan semakin menumbuhkan iman dan menuntun kita pada ketaatan terhadap firman Tuhan, sehingga kita akan makin mampu mewujudkan kebaikan-kebaikan hati melalui perilaku, melalui berbagai perbuatan kepada orang lain, saudara-saudara. Maka makin ada damai di dalam hati. Coba kita melakukan kebaikan kepada orang lain. Ada damai enggak? Pasti ada. Ada sukacita enggak? Pasti ada, saudara-saudara. Tapi kalau coba kita melakukan hal yang jahat kepada orang lain, maka pasti ada rasa bersalah yang akan mengejar batin kita. Tidak ada damai. Nah, oleh sebab itu, damai sejahtera mengasumsikan untuk kita senantiasa memelihara relasi yang utuh, yang baik, yang harmoni dengan sesama kita, mulai dari dalam rumah, di luar rumah, tetangga, di tengah-tengah kehidupan komunitas, baik komunitas berjemaat maupun komunitas bermasyarakat. Tetapi juga Paulus menasihatkan di ayat-ayat sebelumnya, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Ini apa, saudara-saudara? Bersukacita di dalam Tuhan itu adalah merupakan manifestasi untuk menyatakan bahwa hidupku ini ditentukan oleh Tuhan. Bukan ditentukan oleh masalah, bukan ditentukan oleh pergumulan, bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh perkataan-perkataan orang lain. Hidupku ini ditentukan oleh apa kata Tuhan, bukan oleh apa kata manusia. Ditentukan oleh rancangan-rancangan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan manusia. Maka ada sukacita, saudara-saudara. Sukacita adalah manifestasi dari iman. Dan oleh sebab itu sukacita merupakan perwujudan dari relasi yang harmoni antara kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Apalagi kemudian ada nasihat, jangan khawatir. Ini bicara tentang iman, saudara-saudara. Orang yang beriman adalah orang yang percaya Allah kita adalah Allah yang maha baik. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dan hidup kita ini ditentukan oleh Allah yang maha baik, oleh Allah yang maha kuasa. Bukan ditentukan oleh kuasa-kuasa yang lain. Bukan ditentukan oleh manusia. Bukan ditentukan oleh harta benda. Bukan. Apalagi si jahat iblis. Sama sekali tidak. Karena itu tidak akan ada kekhawatiran dalam hidup kita kalau kita memiliki keyakinan yang teguh pada Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang memelihara kita. Maka berbicara tentang tidak adanya kekhawatiran, itu berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Maka sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita kalau relasi kita dengan sesama harmoni, relasi kita dengan Tuhan harmoni. Akan indah sekali hidup ini. Pikiran kita, hati kita akan dipelihara, dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, saudara-saudara. Tetapi itu hanya dapat terjadi. Harmonisasi hubungan relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama hanya dapat terjadi oleh karena Roh Kudus yang senantiasa bekerja
menumbuhkan iman kita berdasarkan firman Allah yang kita dengar, yang kita pelajari, yang kemudian kita taati dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kiranya konsep damai sejahtera Allah yang dari Filipi pasal 4 ayat 7 ini akan sungguh-sungguh teralami dalam kehidupan kita. Dunia menyediakan damai sejahtera menurut konsep dunia seperti konsep dari Pax Romana, Kaisar Romawi tadi. Tetapi hanya ada satu damai sejahtera yang sejati, yaitu damai sejahtera yang daripada Allah. Semoga kita semua mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan ini kami menghadapi banyak sekali hal. Ada hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Akan tetapi hal-hal yang menyenangkan, semenyenangkan apapun itu jika bukan bersumber daripada Tuhan, sesungguhnya tidak mendatangkan damai sejahtera. Apalagi kehidupan yang kami jalani ini tidak luput dari rupa-rupa tantangan dan pergumulan, penderitaan dan persoalan. Membuat hidup ini mengalami ketiadaan damai. Dunia menawarkan damai sejahtera. Tetapi kami tahu itu merupakan damai sejahtera yang palsu. Bahkan iblis menawarkan damai sejahtera. Tetapi kami tahu itu adalah damai sejahtera yang merupakan tipuan. Karena itu Tuhan, kami mohon, berikan kepada kami mata yang melihat damai sejahtera yang palsu, yang dari dunia. Damai sejahtera yang tipuan yang daripada iblis. Supaya kami tidak terpikat kepadanya. Kami merindukan Tuhan damai sejahtera-Mu yang bersumber daripadamu, yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi buah roh dalam hidup kami. Itu terjadi, terwujud. Sehingga meskipun kami jalani hidup di tengah-tengah dunia yang banyak suka dan duka, yang meskipun duka, pergumulan, persoalan, masalah, penderitaan, ancaman, hati dan pikiran kami tetap dipelihara dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang terbaik, termulia, terajaib, terdahsyat dalam hidup kami. Kami rindu sekali untuk mempersembahkan hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu. Dan karena itu mampukan kami mewujudkan kerinduan kami ini. Mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam firman-Mu menjadi anak-anak-Mu yang makin hari makin bertumbuh di dalam kekudusan Tuhan. Kami sekarang membawa kehidupan kami yang hendak kami jalani lagi di hari yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu. Kami sangat bergantung pada anugerah-Mu. Engkaulah Allah, Tuhan kami, satu-satunya, Juru Selamat kami, penolong kami. Dan kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Karena itu kami mohon, sertai kami semua. Keluarga demi keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, satu keluarga. Kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam perlindungan dan tudungan kuasa darah Yesus di sepanjang hari ini. Kami memohon, apabila kami bekerja, Tuhan mampukan kami untuk bekerja sesuai kehendak Tuhan. Dalam usaha-usaha, Tuhan berkati supaya kami mengerjakan usaha-usaha kami menurut kehendak Tuhan. Dalam segala jenis pekerjaan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerjakannya sambil memuliakan Tuhan. Bekerja bukan hanya seperti kepada manusia, bekerja bukan hanya untuk mencari hasil bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, berkati kami dengan keberhasilan, berkati kami dengan kesuksesan. Agar supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh memajukan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, berkati untuk anak-anak kami yang masih dalam masa liburan, kiranya mereka dapat menikmati suasana kekeluargaan yang penuh makna edukatif bersama mama, papa, oma, opa, kakak, adik. Mungkin jalan-jalan di mall,
mungkin menikmati suasana tepi pantai, atau mungkin menikmati suasana rumah. Dan karena itu Tuhan, kiranya Tuhan persiapkan juga supaya anak-anak kami siap untuk memasuki masa sekolah yang tidak lama lagi. Tuhan berkati anak-anak kami dengan kecerdasan, kepintaran. Kiranya makin hari mereka akan makin bertumbuh, makin besar, makin bertambah kasih karunia Tuhan dan hikmat Tuhan kepada mereka. Anak-anak kami yang mencari kerja, Tuhan tolong bukakan akses untuk mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka, bidang mereka, sesuai dengan kerinduan mereka Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami menjadi anak-anak yang memiliki masa depan di dalam Tuhan. Tuhan berkati jemaat Kemim Bukit Moriati Kalabaru kolom 1 sampai kolom 29. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan jamah dan kuatkan, yang berhari ulang tahun Tuhan berkati syukur mereka, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun keluarga. Semua program pelayanan jemaat, kiranya Tuhan berkati Roh Kudus hadir untuk membawa seluruh warga jemaat hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati akan badan pekerja majelis jemaat, Bapak Ketua, Bapak Pendeta Henry Mikidenga, Magister Teologi, dan semua unsur BPMJ, seluruh majelis jemaat, seluruh pelayan khusus, semua komponen pelayanan kiranya dalam tuntunan bimbingan kuasa Roh Kudus dalam mengerjakan segala tugas pekerjaan pelayanan. Pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan di jemaat kami, Tuhan berkati kiranya akan supaya berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah, bangsa dan negara Republik Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, semua pembantu-pembantu mereka. Beri kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memajukan tingkat kesejahteraan rakyat. Tuhan berkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando, dan semua pembantu-pembantu mereka, juga pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bapak Andre Ango, Wakil Wali Kota Bapak Dr. Richard Sualang, dan semua pembantu-pembantu mereka sampai di kecamatan-kecamatan, kelurahan, dan lingkungan, senantiasa oleh hikmat yang daripada Roh Kudus, mereka dimampukan untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, yang benar, yang pro rakyat, yang membawa rakyat makin hari makin sejahtera dan makin hidup memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu. Jadikan kami sebagai alat cerminan kasih-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Sehingga yang kuat menolong yang lemah, kaya kepada yang miskin, lebih kepada yang kurang, banyak kepada yang tidak sedikit, banyak kepada yang sedikit, cukup kepada yang tidak cukup. Sehingga dimanapun kami berada dan berkiprah, kasih Tuhan selalu kami hadirkan. Tak lupa juga kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan Injil yang dilakukan oleh para utusan-utusan Injil. Baik utusan Injil gereja-gereja maupun badan-badan misi yang pergi memberitakan Injil di tempat-tempat yang jauh, yang terasing, di pedalaman-pedalaman. Kiranya Tuhan berkati mereka, pelihara, lindungi mereka, agar supaya mereka boleh hidup secara layak dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, syukur dan permohonan kami. Yang kami naikkan beralaskan iman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, untuk tayangan Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru pada hari ini. Sampai kita jumpa di edisi berikut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Amin.